Di dalam dinamika dunia pendidikan yang terus berkembang, menciptakan kualitas pembelajaran yang unggul menjadi suatu keharusan. Di SD Negeri 7 Sumbawa, kami dihadapkan pada tantangan besar untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam kondisi yang belum ideal. Saya, Ermayanti SPD MPD, mulai bertugas sebagai kepala sekolah sejak 7 Januari 2020. 3 tahun 10 bulan bertugas di sekolah pertama, saya menerima amanah baru sebagai kepala sekolah di SD Negeri 7 Sumbawa sejak 5 Oktober 2023. Selama 11 bulan masa kepemimpinan saya di SD Negeri 7 Sumbawa, saya menyaksikan berbagai pencapaian yang membanggakan. Dari 38 prestasi yang diraih peserta didik, 31 diantaranya berasal dari bidang ekstrakurikuler, sementara hanya 7 prestasi yang berhasil dicapai di bidang akademik. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya perhatian serius untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara pencapaian akademik dan non-akademik. Meskipun prestasi di bidang non-akademik seperti kepramukaan, olahraga, dan seni sangat penting untuk pengembangan holistik peserta didik, capaian akademik tetap menjadi indikator utama dalam menilai kualitas pendidikan. Data raport mutu tahun 2023 menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran di SD Negeri 7 Sumbawa masih dalam kategori sedang. Dari 6 indikator, 4 berada pada level baik atau berwarna hijau, sementara 2 indikator yakni numerasi dan kualitas pembelajaran masih di level sedang atau berwarna oranye. Hal ini menegaskan perlunya upaya intensif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Dengan keyakinan bahwa guru adalah kunci perubahan, saya berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan pembinaan yang terarah melalui kegiatan supervisi agar setiap guru dapat mengembangkan potensi maksimal mereka. Supervisi pertama, kami awali kegiatan dengan rapat penentuan jadwal, mendiskusikan instrumen yang akan digunakan dalam penilaian, serta pola yang akan kami lakukan dalam kegiatan supervisi, yakni pemeriksaan perangkat ajar dan modul, observasi kelas, serta refleksi dan tindak lanjut. Temuan hasil supervisi pertama menunjukkan bahwa beberapa guru belum mampu menyusun perencanaan pembelajaran dengan baik. Peserta didik cenderung pasif dan penggunaan media pembelajaran yang kurang menarik. Tindak lanjut dari hasil supervisi pertama, saya mengarahkan guru untuk belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM dan diskusi forum KKG, serta melaksanakan in-house training peningkatan kompetensi guru dengan melibatkan pengawas sekolah dan instruktur kompeten sebagai narasumber. Selanjutnya, supervisi kedua, terjadi perubahan kebijakan di mana penilaian kinerja guru harus dilakukan secara online melalui PMM. Pola yang berbeda dengan supervisi sebelumnya, penilaian difokuskan pada perubahan perilaku yang telah mereka ajukan dalam rencana hasil kerja atau RHK. Tahapan pertama dalam penilaian kinerja di PMM adalah pra-observasi. Pada tahap ini, kepala sekolah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh setiap guru melalui dialog dan diskusi terbuka. Setelah pra-observasi, saya melanjutkan dengan observasi langsung di kelas atau di lapangan. Dalam tahap ini, saya mengamati dengan cermat bagaimana metode pembelajaran diterapkan, interaksi antar guru dan peserta didik, serta suasana belajar yang tercipta. Tahap terakhir adalah refleksi dan tindak lanjut. Tahap ini saya meminta guru menceritakan kesannya selama pelaksanaan pembelajaran, kemudian berdiskusi untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang konkret. Saya memberikan umpan balik yang konstruktif, menawarkan solusi, serta mendukung mereka dalam merancang dan menerapkan strategi baru yang lebih efektif. Pada supervisi kedua, perubahan yang diharapkan belum signifikan, meskipun media dan metode pembelajaran sudah mulai nampak, namun pelaksanaannya belum efektif.
Melihat kondisi ini, saya kembali menyusun strategi untuk lebih mengintensifkan pembinaan pada supervisi ketiga. Supervisi ketiga, pembinaan saya fokuskan pada tahap pra-observasi. Saya harus memastikan bahwa alur modul yang disusun oleh guru sudah menampilkan fokus perilaku yang mereka ajukan, serta dukungan media dan metode yang mampu membuat proses belajar aktif dan menyenangkan. Saya juga memastikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai serta bagaimana strategi yang digunakan agar peserta didik mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Dari hasil pelaksanaan supervisi dalam 3 tahap tersebut, diperoleh data rata-rata nilai kinerja guru di SD Negeri 7 Sumbawa. Tahap pertama mencapai 83,67, tahap kedua terjadi peningkatan meski belum signifikan, yakni menjadi 85,94. Pada tahap ketiga terjadi peningkatan sangat signifikan hingga mencapai 94,44. Data ini menunjukkan adanya perubahan positif di setiap tahapan supervisi. Semakin sering guru diberikan pendampingan dan pembinaan, semakin terlihat hasil yang berkualitas. Namun, apakah peningkatan ini akan berdampak pada peningkatan nilai raport mutu sekolah? Dari yang sebelumnya berada di level oranye menjadi hijau? Kita tinggal tunggu hasilnya. Perlu diketahui oleh kita semua bahwa peningkatan mutu sekolah tidak hanya ditentukan oleh kualitas guru semata. Banyak faktor lain yang turut menunjang, seperti kualitas sarana dan prasarana, manajemen sekolah, keterlibatan orang tua dan masyarakat, serta dukungan kebijakan pendidikan. Semua elemen ini harus bekerja selaras agar tujuan peningkatan mutu sekolah dapat tercapai secara optimal. Selain fokus pada pendampingan pembelajaran, sebagai manajer dalam satuan pendidikan, saya berupaya mengelola anggaran dengan proporsi yang tepat, sementara kebutuhan yang mendesak harus diprioritaskan. Dalam kurun waktu 11 bulan terakhir, beberapa pekerjaan telah kami selesaikan. Semua kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan anggaran pemeliharaan dari dana BOS. Untuk pekerjaan dengan skala yang lebih besar, kami telah mengadakan rapat koordinasi dengan komite sekolah. Sekolah dengan kondisi yang sangat parah memang tidak bisa diperbaiki secara instan, tetapi membutuhkan proses yang berkesinambungan. Dari segi kemampuan sosial, pendekatan lalu kerjasama dengan para pihak dijalin dengan baik. Kepribadian, apalagi yang terkait dengan kepribadian, orangnya sangat humble, humanis, dan mampu merangkul para pihak yang terkait. Nah, pada bagian kompetensi profesionalnya, di sini menunjukkan bahwa Ibu Erma sangat profesional. Hal ini dibuktikan dengan berbagai pola pendekatan, berbagai pola kemampuan, skill yang ditunjukkannya sangat baik. Kemudian ditunjukkan pula, dibuktikan pula dengan kinerja satuan pendidikannya yang kian hari semakin meningkat. Kami sangat senang beliau sebagai kepala sekolah. Beliau selalu memotivasi dan mendampingi kami dalam meningkatkan kompetensi sehingga apa yang kami dapatkan berdampak kepada peserta didik. Baik dan tegas. Sudah baik, cantik, ramah pula. Kepala sekolah yang sekarang orangnya ramah, baik, penyayang. Dan satu lagi, yaitu adalah tegas. Atas nama seluruh keluarga besar SDN 7, sangat berterima kasih terhadap kepemimpinan beliau selama ini. Beliau telah melakukan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam SDN 7 Sumbawa. Demikian yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.